Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Kautsar beserta pengurus DKM Al-Kautsar, Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Kautsar, Yayasan Al-Kautsar, hadirin sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awali kaji kita pada malam ini adalah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Keluarga Bapak Ibu, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Dan tidak kalah pentingnya kita mendoakan semua jamaah kita semoga selalu diberikan kesempatan untuk pergi kembali ke Mekah Madinah, ke Masjidil Aqsa. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah, wa la tasluk wa tanazah imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar ila Baitillahil Haram wa ziyarati qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjidil Aqsa salimin ghanimin farihin maqbulin mustabshirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu malam ini. Saya doakan semuanya sehat, panjang umur, masuk surga. Malam ini kita akan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Ghazali pada bab tentang adabun naum, adab tidur. Bagaimana tidur yang baik berdasarkan petunjuk baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Sudah sampai halaman 90. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma inni 'adzabaka yawma ta'azu ibadah. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nasihatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma antal awwalu wa laysa qablaka syai'un wa anta akhiru fa laysa ba'daka syai'un wa antal zahiru fa laysa fawqaka syai'un wa antal batinu fa laysa dunaka syai'un. Ibdi anni ad-din wa aqnini min al-faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. In amattaha faghfir laha wa in ahyaytaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ayyizni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbal a'mali ilaika idza qaribani ilaika zulfa wa ta'abatu ba'idani an sukhtika ba'da an as'alaka fatu'tiyani wastaghfiruka fataghfiruni wa anmuka fatastajiba li. Summa ikra ayatul kursi wa amana rasulu ila akhirih surah wa ikhlasi wal mu'awwidatayn wa tabarakal mulku wal ya'fukan nawm wa anta ala dzikrillahi ta'ala wa ala dhaharati faman fa'ala dhalika urija bi ruhihi ila al-'arsy wa kutiba musalliyan ila ayyasnaillah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita simak apa maknanya. Pada kajian lalu kita telah diajarkan bagaimana adab tidur. Kalau kita mau tidur, sebaiknya apa yang mesti kita lakukan, apa saja yang bagus kita kerjakan. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan ada hadis Bukhari menyebutkan Nabi Muhammad sebelum tidur sholat 4 rakaat, sholat sunnah. Dalam keadaan wudu, dalam keadaan suci, kita kemudian berbaring sambil menghadap ke arah kiblat. Kemudian iga kanannya di bawah, tangan kanannya menyangga kepalanya menghadap kiblat. Kemudian membaca doa ini. Nah, sekarang diajarin doanya. Doa mau tidur. Biasanya kalau orang biasa kan doanya pendek. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika itu doanya anak TK. Terus sekarang diajarin yang lebih lengkap. Apa katanya? Bismika Rabbi, dengan asma'u ya Allah, ya Tuhanku. Wada'tu jambi, aku letakkan lambungku, katanya. Wa bismika arfa'u, dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mengangkatkan lambungku itu. Maksudnya tidur itu jangan terlalu terlena. Mesti segera, kalau emang waktunya bangun. Jadi lambung itu jangan nempel ke tempat tidur lama, mesti cepat. Faghfir li dzambi, ampunilah bagiku dosaku ya Allah. Jadi langkah pertama, doa yang dilakukan oleh orang yang mau tidur, minta ampunan. Kenapa? Karena ini paling strategis. Rumah bagus, mobil mewah, uang banyak, tanah lega. Amin. Misalnya. Tapi nggak dapat ampunan, nggak nyaman.
Jadi yang pertama diminta adalah ampunan Allah. Faghfir li dzambi. Itu katanya. Jadi kalau ditulis doa sebelum tidur. Yang pertama, mohon ampunan Allah. Kenapa ampunan? Karena ampunan itu strategis. Contoh, kita kalau sholat kan yang dibaca waktu dulu antara dua sujud, minta ampun dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afirni. Sebelum minta yang lain, minta ampunan dulu. Karena ampunan itu paling penting. Jadi pertama, jalan lagi. Allahumma qini adzabaka. Ya Allah, jagalah aku katanya. Jauhilah aku dari azabmu, dari siksamu ya Allah. Minta dijauhkan dari azab Allah. Kapan? Yaumat tab'atsu ibadaka. Pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, hari kiamat. Jadi minta kepada Allah supaya dijauhkan dari azab. Kalau pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Minta dijauhkan dari azab di akhirat. Minta dijauhkan dari azab. Ini strategis gitu. Di dunia senang tapi di akhirat celaka, gak enak. Terus lanjutannya, Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu katanya, aku hidup. Wa amutu, dan aku akan mati. Maksudnya gimana? Menyebut asma Allah itu penting. Kita memulai hidup dengan membaca asma Allah, dan nanti suatu saat kita wafat juga dengan menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma min syarri kulli dzi syarrin. Ya Allah, dari kejahatan semua yang mempunyai kejahatan. Siapa aja yang jahat ya Allah jauhkan. Bisa orang, bisa bukan orang, bisa hewan. Jauhkan ya Allah, jangan sampai hidup ini kena kejahatan yang lain. Wa min syarri kulli dabbah, dan dari kejahatan semua binatang yang melata. Dan Muhammad tuh kalau mau tidur, doanya ini yang terlain. Kenapa? Karena di sana kan gurun pasir, daerah yang luas dengan pasir, dengan batu-batu yang tinggi, gunung-gunung yang berbatu. Pada malam hari biasanya banyak serigala. Serigala tuh ya binatang-binatang buas kalau malam kelayaban. Apa kelayaban? Mana-mana dia gitu. Tidak mustahil datang ke rumah kita. Maka minta tolong nih dari kejahatan binatang yang melata. Anta ahidun binasiyatiha, engkaulah yang bisa memegang bubur-buburnya. Kalau bahasa yang kasar, kalau ada binatang jahat mau mencelakakan kami, pegang bubur-buburnya ya Allah. Strategis banget nih. Sejahat apapun binatang, kalau bubur dipegang, dapat kutik dia. Apalagi pegang Allah. Inna Rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Rabbi Tuhanku katanya berada di atas jalan yang lurus. Jadi kalau begitu mana? Berlindung dari kejahatan makhluk. Tiga nih. Berlindung
dari kejahatan makhluk. Makhluk itu bisa manusia, itu juga manusia. Makhluk yang melata itu kan manusia. Ya, manusia itu disebut juga dabah yang berjalan di atas muka bumi dengan melata. Yang kedua, hewan buas. Yang ketiga, termasuk makhluk apa? Jin, setan. Kita berdoa, kita mau tidur, kita nggak kuasa menghadapi serbuan kejahatan makhluk-makhluk ini, minta sama Allah. Jadi bagus banget nih doanya Imam Ghazali. Terlindung dari kejahatan makhluk berupa manusia, hewan buas, jin, dan setan. Dan tidak jarang malam itu turunnya macam-macam penyakit. Jadi memproteksi diri, melindungi diri. Allahumma antal awwal, ya Allah engkaulah yang maha pemula. Artinya apa? Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada aras, sebelum ada makhluk, Allah duluan ada. Falaisa qablaka syai', tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Tidak ada yang mendahului Allah. Allah paling awal. Wa antal akhir, dan engkaulah yang paling akhir. Falaisa ba'daka syai', maka tidak ada sesuatu pun sesudah engkau, katanya, atas alam jagat raya ini. Maksudnya nggak ada yang sesudah Allah, nggak ada. Pada saat langit, bumi, hewan, manusia mati, Allah nggak mati. Ketika kiamat berlangsung, Allah tetap wujud. Wa anta zahiru, engkau yang zahir, maha nyata. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atas engkau suatu pun. Tidak ada yang lebih kuasa dari Allah. Dia sangat nyata. Wa antal batin, engkau yang maha batin, maka maha tersembunyi. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Jadi doa ini mengunggulkan Allah, dikaya dengan wawasan tauhid. Bagus banget nih. Kalau nggak hafal, saran saya dipotret aja nih. Kalau nggak hafal, terus kitabnya nggak punya misalnya, potret aja. Asal mau tidur buka, baca. Iqdi anni din, katanya. Semoga engkau, mesti bukan din, adain maksudnya. Iqdi, tunaikanlah, katanya. Bayarkanlah adain, utangku. Kalau ada utang, minta sama Allah supaya diberi kemampuan besok bayar utang. Dengeran nggak? Kenapa? Utang ini tiba mati. Jadi jangan anggap enteng. Karena ada hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidain hatta yuqda anhu. Nyawa orang beriman itu terikat dengan hutangnya sampai dilunasi ahli warisnya. Mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu. Nyawa orang beriman itu terikat dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi ahli warisnya. Itu sebabnya kalau boleh disarankan, tausiah itu saran. Kalau bapak ibu punya utang, catat. Kalau banyak para ulama kalau itu utangnya itu dicatat di bawah bantalnya tuh, supaya kalau dia meninggal pada waktu malam, anaknya bisa baca, oh punya utang bapak saya. Kenapa? Utang itu dibawa mati.
Ada riwayat dalam kitab Aqaidul Islamiyah, orang kalau ruhnya lepas dari jasadnya, ruhnya itu tempatnya mutafarriqah, kejar-kejar. Ada orang yang ruhnya itu di depan pintu surga, mahbusuna inda babil jannah, tertahan di depan pintu surga. Di surga, di pintu, dia tertahan di situ, nggak bisa masuk. Udah berpintu. Waktu ditanya kenapa kok nggak bisa masuk, padahal amal solehnya banyak. Surga di depan mata, no. Kok nggak bisa masuk? Jawabannya mahbusuna biduyunihim. Dia tertahan nggak bisa masuk surga karena tertahan oleh utangnya. Duyun, utang. Itu sebabnya kalau kita pergi jauh, keluar negeri, keluar kota, yang berisiko tinggi, kasih tahu anak, menantu atau keluarga, kasih tahu, Bapak punya sambutan sama si Anu sekian. Jadi buktinya, kalau bapak nggak kembali atau ibu nggak kembali, ini selesaikan ya. Penting supaya apa? Kalau kita meninggal, kan kita nggak tahu. Besok bisa masih menikmati udara segar atau nggak tahu. Kan ada orang tidur keterusan. Itu bukan aku nakutin nih. Ya, ada orang tidur keterusan, Pak. Ada jamaah saya itu di Grogol, ketua masjid, pengurus masjid, rumahnya seberang masjid di Grogol. Kalau subuh belum azan udah datang dia hari itu udah aja bertahun-tahun dia berarti tidur sampai istrinya kaget, terheran-heran, dibangunin tuh suaminya, bangun udah aja no, diem aja suaminya, bangun aja no, diem aja, dioglek-oglek ya. Gerak-gerakin itu, bangun, bercanda aja lu, disangka bercanda. Anaknya mau berangkat ke masjid, coba lihat nih bapak kamu nih. Anak bilang, ya mas bapak udah gak ada. Artinya tidur keterusan. Nah, yang seperti itu tidak mustahil dialami kita. Oleh karena itu sebelum tidur, yang begini penting diselesaikan itu. Karena anak kita nggak tahu kalau kita punya utang, kecuali kita ngasih tahu. Selesaikan. Jadi mahal nih, selesaikan nih. Minta yang keempat, minta diselesaikan utang bila wafat. Sekecil apapun, makanya utang itu dicatat. Kan ada ayat di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Idza tadayantum bidain faktubuhu. Ya orang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang piutang, catatlah. Kenapa harus catat? Karena utang itu kalau nggak dicatat bisa menimbulkan potensi konflik, bisa menimbulkan konflik di masa depan. Dicatat. Kalau catatannya, apalagi ada tanda tangan parafnya, yang utang atau yang minjemin, dua-duanya itu lebih kuat. Sederhana nih, tapi mahal nih. Gitu. Pesannya Imam Ghazali ini. Wa'nini minal fakri, ya Allah perkayalah aku, katanya, cukupkanlah aku. Jadi minta dicukupkan hidupnya. Yang kelima nih, mohon diberikan kecukupan hidup. Kenapa penting kecukupan hidup ini? Karena menurut Quran, orang bisa melaksanakan ibadah kalau hidupnya cukup, ekonominya terjamin. Mana ayatnya?
falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Beribadahlah katanya kepada pencipta, pemilik rumah ini, Baitullah. Siapa pemilik rumah yang disuruh kita menyembahnya itu, beribadah kepadanya? Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kecukupan pangan ketika kamu lapar. Jadi untuk bisa ibadah, syarat ibadah bisa lancar, satu, tersedianya kecukupan ekonomi. Yang kedua, wa amanahum min khauf, terselenggaranya rasa aman. Jadi pendekatan ekonomi dan pendekatan keamanan itu penting. Orang bisa sholat dengan tenang kalau aman. Orang bisa sholat dengan baik kalau perutnya kenyang. Kalau lapar kan roncongan. Ini penting nih Pak. Jadi bagus nih Imam Ghazali. Wah ini menjadikan aku orang kaya, katanya gitu katanya. Jadi siapa bilang belajar tasawuf itu menjadi orang miskin ini? Wa ini minal fakri, jadikanlah aku orang kaya dari kefakiran. Salah kalau ada orang nggak belajar tasawuf jadi fakir, miskin, enggak, justru jadi kaya. Nabi doanya gitu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Ghina tuh kaya. Kita lanjut lagi. Allahumma anta khalaqta nafsi. Ya Allah, Engkau telah menciptakan diriku. Kita bisa hidup sampai detik ini karena Allah. Kita bisa menikmati hidup sampai detik ini karena Allah. Wa anta tawaffaha, dan Engkau lah yang akan memegangnya. Laka, kepunyaan Engkau itu. Apa? Hidup itu dari Engkau, yang bikin saya mati juga Engkau juga. Gitu. Tatawaffaha laka mamatuha. Matiku juga karena Engkau juga. Saya hidup karena Engkau, mati juga karena Engkau. Wa mahyaha, dan hidupnya. In amatsaha, jika Engkau hendak mematikannya, faghfir laha, maka ampunlah diriku. Kita ampun lagi, bagus banget. Kalau emang Engkau akan mewafatkan aku, ampuni dulu dong ya Allah. Faghfir laha, ampunilah aku ya Allah dari dosaku itu. Wa in ahyaitaha, jika Engkau masih menghidupkan, besok masih dihidupkan lagi, masih bisa melihat indahnya matahari terbit, fahfadha, peliharalah diriku katanya. Bima tahfadhu bi ibadakas sholihin, dengan apa yang Engkau peliharakan dengannya terhadap hamba-hamba yang soleh. Kalau saya masih hidup lagi besok, jadikan saya berteman dengan orang soleh. Oh, bagus banget. Jadi jangan malu baca doa ini. Kadang-kadang belum sampai ke situ udah merem. Panjang amat doanya, baru 2 kecap aja udah selesai. Gak apa-apa, yang penting tidur dalam keadaan zikir gitu. Tidur dalam keadaan ibadah. Baik, kita lanjut lagi. Apa yang bagus dibaca ketika mau tidur? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau, as'aluka al-afwa, pemaafan. Maafkan aku ya Allah. Itu. Sebagai manusia kita suka salah, keliru, hilaf, lupa. Maafin ya Allah. Itu. Apalagi tambah umur, maaf ya. Tambah umur ada aja yang lupa. Udah 4 baru 3 nih sholat nih, 4 rakaat sampai 3 rakaat. Ada aja yang lupa tuh. Jagalah ya Allah, katanya gitu. Fahfadha wal afiyah, minta diselamatkan fiddin wa dunya wal akhirah.
Jadi yang keberapa? Nah, permohonan agar hidup satu dalam pemaafan Allah, dua dalam kesejahteraan, boleh juga keselamatan, wa mu'afatad daimah, keselamatan agama, keselamatan apa yang selamat? Agama, fidini wa dunia dan akhirat. Ini penting sekali nih, selamat agamanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Bagus banget. Terus apa doanya lagi? Allahumma aikidni, ya Allah, untuk membangkitkan aku, katanya. Aikidni, ya, bangkitkanlah aku, katanya. Fi habis saat, pada saat yang lebih disukai, ilaika, olehmu. Maksudnya bangunin saya pada saat-saat yang strategis. Jangan sampai kebablasan. Apa kebablasan? Enakan tidur. Ada orang rumahnya dekat masjid, nggak kedengeran azan. Kata dia, kapan azannya? Saya nggak mendengar gitu. Bukan orang sini, bukan. Iya, iya betul. Itu orang rumahnya nempel sama masjid, Pak. Ini masjid, dindingnya tuh nempel sama masjid. Kata dia, kapan azannya? Saya nggak dengar. Setengah jam baru bangun. Rupanya ini doanya lupa dibaca nih. Aikidni, bangunkanlah aku, katanya. Sadarkan aku. Fi habis saat ilaik, pada saat-saat yang engkau sukai. Nah, saat yang paling indah, yang paling disukai Allah, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kalau malam 12 jam dibagi 3, jadi 4 jam sebelum jam 6. Bangunin saya antara jam 2 sampai jam 4.32 subuh. Subuh kan 4.30 berapa? 32 ya. Antara ini ya Allah. Jangan kalau jam 2 kemalaman deh. Setengah 4 deh. Setengah 4 juga kemalaman Pak Ustadz. Jam 4 masih mendingan kan, masih setengah jam kan. Masih keburu tuh tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Jam 4 masih kemalaman. 4:15 masih bisa. Bangun ini jam-jam segini antara ini mahal ini, Pak. Ada hadisnya tuh, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kapan? Doa itu sangat didengar oleh Allah. Kapan doa sangat didengar? Karena diperhatikan oleh Allah. Kata Nabi, sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Ini dia. Ini paling mustajab nih. Bangunin ya Allah. Kalau baca ini pasti bangun, nggak akan ketiduran. Apalagi sebelum tidur nanti diajarin untuk baca ayat kursi. Kata Rasulullah, siapa orang sebelum tidur baca salah satu ayat dari Quran atau salah satu surah dari Quran, arsalallahu ilaihil malak, Allah akan mengutus seorang malaikat nungguin. Bapak bayangin, Bapak tidur dijaga malaikat. Setan jiper. Katanya takut. Yang jaga malaikat. Jadi mahal, Pak nih. Doa-doa begini kayaknya kan sepele, tapi ada hikmah di balik itu. Wastakmilni, berilah aku, katanya,
dapat beramal. Bihabil a'mal ilaika, dengan amalan-amalan yang kau sukai. Berikan saya petunjuk, bimbingan agar besok saya beramal yang amal itu engkau suka. Lituqarribani ilaik, agar saya bisa dekat dengan engkau. Jadi amal itu mesti punya sifat mendekatkan pada Allah. Zulfa, menjadi dekat. Waktu ini ansufrika, menjauhkan dari marahmu, murkamu ya Allah. Ba'dan asalaka, sesudah aku memohon kepadamu. Fatutiani, lalu engkau memberikan kepadaku, katanya. Wastaghfiruka, ampunilah aku ya Allah. Minta ampun lagi. Bagus Pak. Kayaknya jarang orang baca-baca begini ya. Jarang. Jadi kalau Bapak sudah tahu bagus, Ibu kalau sudah tahu bagus. Fatakfiroli, lalu engkau mengampuni aku. Wad'uka, dan aku berdoa kepadamu. Fatastajaba, lalu engkau mengabulkan li, permohonanku. Gitu. Jadi minta doa dikabulkan. Ketujuh, mohon agar doa dikabulkan. Kalau nggak bisa yang ini, yang umum aja deh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a, ada kan? Itu. Kita doa dikabulkan. Baca doa dari nomor 1 sampai nomor 6, kita dikabulkan supaya nggak sia-sia. Baik, kalau udah selesai doa, masih melek nih, belum merem nih. Sumakro ayat al-kursi, katanya. Kemudian bacalah ayat kursi. Nah, jadi setelah baca doa ini 1 sampai 7, langkah berikutnya tilawah. Apa yang dibaca? 1, Quran Al-Baqarah 255, atau lebih terkenal ayat kursi. Ini sepele nih, tapi mahal. Gimana mahalnya? Kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi fi baiti marratan wahidah yafiruna minu syayatin 30 yawman. Siapa orang membaca ayat kursi 1 kali saja di rumahnya, setan kabur dari rumah itu 30 hari. Baca 1 kali ayat kursi, setan kabur sebulan. Kalau kita cecer nggak mampir-mampir tuh setan. Tiap hari. Ya, kayaknya sepele nih, tapi mahal. Rumah kalau nggak tidak dimampiri setan, yang mampir malaikat. Kalau rumah dimampiri malaikat, tuh rumah terasa tenang, nyaman, teduh gitu. Suami sama istri sayang, istri sama suami cinta, orang tua sama anak sayang, anak sama orang tua hormat. Kenapa? Ada malaikat di situ. Coba kalau setan, tuh rumah jadi kayak neraka, keberungsung, membara, berantem, marah aja. Kenapa? Banyak setannya. Ini ayat kursi baca. Saya mohon maaf ya, saya kalau mau tidur itu saya keliling dulu tuh. Rumah saya kecil ya, saya keliling aja, pintu saya periksain. Saya periksa pintu, saya baca ayat kursi, keliling gitu. Aman tuh. Besok pagi subuh saya berangkat dijemput gitu, masih ada aja. Betul Bos. Saya yakin benar itu. Sekali tempo saya pulang malam-malam, setengah 12 baru pulang. Saya lupa kunci. Mobil itu saya nggak kunci. Saya turun gitu, capek aja setengah 12 kan. Tutup brok itu, terus masuk ke rumah.
Terus saya selalu kalau mau tidur baca ayat kursi. Malam itu, besok subuh saya sholat dekat rumah ada musola, ada masjid, sekarang masjid. Rumah saya yang lama. Udah selesai sholat, saya pulang. Nah sambil pulang saya periksa pintunya, saya buka begini. Wah, kok tuh buka nih? Wah, tadi kunci rupanya semalam. Saya periksa masih utuh tuh. Titipnya masih ada, ban serepnya masih ada, segala masih ada, masih utuh pelit. Padahal rumah saya waktu itu nggak ada pagarnya. Jadi orang lewat masih. Oh, saya ingat semalam baca ayat kursi, nggak ada yang nyentuh tuh mobil. Kalau gitu gimana? Jangan ragu-ragu. Masih ingat ya? Ada hadis Nabi menugaskan Abu Hurairah. Masih ingat kan? Menjaga gudang hasil pengumpulan zakat. Pesannya kalau ada maling tangkap. Ternyata setelah 2 kali maling itu datang, maling ngajarin. Kalau jaga nggak kepengen didatangin maling, baca ayat kursi. Kata maling ngajarin. Besok paginya ketemu Nabi. Kamu tahu nggak maling pun 2 malam itu katanya? Kata Nabi. Cuman Allah yang tahu dengan Rasulnya. Itulah syaitan. Jadi setan mengajarin kita supaya baca ayat kursi. Jadi jangan ragu-ragu. Hadis sahih itu Pak. Dalam kitab At-Targhib ada, dalam Riyadhus Shalihin ada juga. Jadi jangan malu baca ayat kursi. Gak ada yang bilang bid'ah. Jangan takut gitu. Yang kedua, baca ayat terakhir surah Al-Baqarah. Wa amana ar-rasul ila akhir surah. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah 286. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Satu ayat. Ayat berikutnya la yukallifu nafsan illa wus'aha sampai selesai. Ada hadisnya Pak. Jadi Imam Ghazali nulis itu dia ada alasannya. Kata Rasulullah, man qara'a ayatani min akhir suratil Baqarah fil lail kafatahu. Siapa orang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah di waktu malam, itu sudah cukup bagi dia dan Allah akan mencukupkan rezekinya besok. Hafal kan? Amanah Rasul kan gecer tuh. Layu kalifah juga hafal, baca. Jadi ada ritualnya sebelum tidur. Mohon maaf ya, saya nggak menemukan yang begini di agama lain. Sedetail ini nggak ada, serinci ini nggak ada. Yang ketiga katanya, kata Imam Ghazali, wal ikhlas wal mu'awiyadatain. Baca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq Nas. Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini mahal Pak. Ya. Gimana mahalnya? Al-Ikhlas itu isinya mengandung asma Allah, sifat-sifat Allah, af'alnya Allah di situ. Al-Falaq, ya, berlindung dari kejahatan makhluk ciptaan Allah, dari dukun atau dukun. Min syarrin nafatsati fil 'uqad, yang suka meniupkan gebukul-bukul gitu. Kan ada dukun yang kerjanya cuma niup-niup. Santet, apalagi itu namanya? Teluh, pelet. Kalau pelet buat celak itu. Dia boleh juga minta sama Allah jangan sampai dipelet.
Kalau di PL repot ibu, sama suami gedek saya bawahnya. Ini baca nih. Jadi banyak banget tuh ritualnya. Mau tidur aja gitu. Baca Anas itu kan ada min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi. Di dalam hati manusia itu ada setan namanya khannas. Dia menggoda manusia. Repot Pak kalau ngadepin setan ini kalau kita nggak berlindung pada Allah. Malah diajarin lagi sama Imam Ghazali wa tabarak surat Al-Mulk baca. Al-Mulk baca 30 ayat. Ini belum sampai situ depan peremanya deh. Dokter. Gak apa-apa. Kalau memang masih bisa baca aja. Kenapa enggak? Katanya waliyakhudka. Hendaklah datang kepadamu an-naum, tidurmu katanya. Wa ta'ala dzikrillah, sedang Anda dalam keadaan berzikir pada Allah. Silakan tidur sambil zikir ya Allah. Wala taharah, dalam keadaan suci. Makanya Nabi Muhammad tuh kalau tidur dalam keadaan wudu beliau. Bagaimana kalau ada, mohon maaf ibu udah wudu, teman sebelah nih nyolek, langsungin aja udah, susah amat. Udah rapi wudu lagi, tetap wudu. Faman fa'ala dzalika, ini hebat ini Pak. Kalau bapak ibu ikutin urut-urutan ini katanya kata Imam Ghazali. Barang siapa yang mengerjakan urut-urutan ritual bacaan seperti itu katanya urija biruhihi, maka dinaikkan rohnya, diangkat rohnya ilal ars, ke arasnya Allah. Luar biasa. Jadi orang kalau tidur itu maaf, fisiknya geletak, rohnya diangkat. Makanya kan kalau orang tidur kan mimpinya ketemu si anu, ketemu si ini, ketemu si itu. Karena rohnya itu diangkat oleh Allah. Ada yang rohnya dikembalikan lagi karena memang belum ajal, mendusir. Apa mendusir? Ngelilir. Dibalikin lagi ngelilir dia. Ada yang nggak dibalikin, tadi itu. Kalau rohnya nggak dikembalikan, ya tadi. Diopek-opek tetap aja merem. Kita nggak tahu tuh. Apa roh kita dikembalikan atau enggak? Menarik sekali waktu tiba dan dicatat orang yang tidur dengan melakukan zikir seperti ini katanya musolliyan, sebagai orang yang sedang mengerjakan sholat. Ya Allah, tidurnya seperti sedang sholat sampai bangun. Ila ayastaiqidha, sampai dia bangun dari tidurnya. Ya Allah, makanya benar tuh doanya habis sebelum sholat, sebelum Fatihah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Coba sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngaji kalau kebanyakan susah ngamalinnya. Ngaji susah tuh banyak banget nomor berapa. Tapi kalau diamalin bagus. Ilmu bermanfaat tuh kalau diamalkan, bukan banyaknya, tapi bermanfaat nggak? Diamalkan nggak dia? Gitu ya. Saya mau lanjutin dulu. Baik, sampai halaman 93, alinea ke-1 ya. Ada yang belum jelas?
caranya kan gitu kan? Gimana cara mempraktekannya? Bapak Ibu boleh coba. Boleh ntar malam misalnya, sekarang nih, ya sebelum tidur wudu dulu, sholat 2 rakaat, ya, terus menghadap kiblat, iga kanan di bawah, ya, miring gitu, tangannya menyangga, baca urutan-urutan doa ini. Kalau nggak bisa dalam bahasa Arab, ya paling nggak inti-intinya kayak gitu. Kalau ini kita baca, tidurnya kita dihitung sebagai sedang sholat kepada Allah. Ini strategis. Kalau sholat kan banyak aktivitas gerakan. Ini lagi merem nggak ngapa-ngapain dihitung ibadah. Coba, untung banget. Gitu ya. Baik. Insyaallah setelah ini kita bahas lagi apa yang dilakukan setelah bangun tidur. Habis bangun tidur ngapain? Buka HP atau langsung sholat? Ada yang sebetulin status dulu, ganti status dulu, jawab dulu. Apa yang bagus dilakukan setelah bangun tidur? Dengan membaca zikir seperti ini, nanti diajarin pada kajian yang akan datang. Amin ya. Cukup dulu ya. Baik, kita baca doa. Kalau Bapak Ibu berkenan, saya mau ngajak doa yang terakhir mendoakan adik saya. Saya pulang hari Senin, malam Rabu adik saya wafat. Ya, saya bacakan surah Al-Muluk gitu. Setelah saya bacakan 3 kali saya bacakan, dia meneteskan air mata terus wafat. Hari Rabu kemarin dimakamkan. Selama hidup jarang sakit ya. Ternyata begitu sakit leukemia. Itulah cara Allah menutup umurnya aja. Juga doa buat orang tua Bapak, keluarga Bapak yang sudah wafat, kita doakan semua supaya dilapangkan kuburnya, dimuliakan tempatnya di alam barzakh, dan buat kita diberikan kesabaran menghadapi musibah yang berat ini. Ada hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa inna ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khatayahu kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma ij'al jannata mathwahu waj'al qabrahu al-marhum Haji Suprapto Hadi raudhatan min riyadil jinan wa taj'al qabrahu hufratan min hufalin niran.
Allahumma anzil alaihi rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.